HP-nya Sapira mana? Sini. Itu belum mau mulai. Ya, saya. Allah, udah lewat setengah jam. Penonton satu. Baik. Tak ngaca dulu. Baru deh kamu duduk. Tapi di sini filternya gitu. Duduk. Udah. Enggak kan? Oh, di-share dulu ke Bapak. Udah kita sini. Share dulu ke Bapak. Lihat. Oke, terus. Halo teman-teman, selamat bergabung. Iya, sok dulu. Sebentar. Sapira punya nomornya Pak Mahmuda nggak ya? Punya. Bikin di rumah mahasiswa aja langsung. Halo Kak, selamat bergabung. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Nggak ada ya? Mahasiswa? Gak apa-apa. Gak apa. Kakaknya cakep banget, oh, terima kasih. Dah. Halo teman-teman, kembali lagi di Ciputak PPKN UAD. Hai. Oke, kali ini nih bintang tamunya nih berbeda nih. Mungkin perkenalkan dulu ya, seperti biasa nama saya Rizka dari Angkatan 24 selaku host Ciputak hari ini. Mungkin kakaknya bisa kenalan dulu nih sama teman-teman. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Andi Tricahyono. Saya juga merupakan mahasiswa PPKN angkatan tahun 2024 Oke. gitu. Mungkin sebelum disepil-sepil ke arah yang untuk sesuai judul nih Kak, mungkin kakaknya bisa cerita-cerita dulu nih pengalaman atau mungkin sejarah sampai sekarang. Dari semester berapa nih Kak? Semester 4. Oke, semester 4. Mungkin bisa diceritain buat teman-teman dari perjalanan kakak selama kuliah di PPKN ada dari semester 1 sampai semester 4 ini. Oke, terima kasih Kak Eriska atas Ya. pertanyaannya yang sangat bagus sekali teman-teman. Jadi saya itu merupakan penerima beasiswa juga Pak. Jadi di semester awal-awal itu tuh saya masih berpikir apakah saya masih bisa melanjutkan kuliah gitu ya teman-teman. Tetapi nyatanya saya bisa mendapatkan kuliah beasiswa kuliah di Universitas Samadalan dan juga mungkin cukup aktif juga dalam berbagai bidang perlombaan dan lain sebagainya. Di semester 1 saya juga turut aktif dalam kepanitiaan seminar nasional dan lain sebagainya. Lanjuti memasuki yang semester yang kedua, tentunya saya tidak berhenti di poin itu saja. Saya harus berusaha untuk menjadikan diri saya itu memiliki nilai yang lebih gitu. Jadi mulai mengikuti lomba-lomba dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya kemarin Kak di semester 3 saya itu menjuarai international competition yang diselenggarakan oleh pusat keren. Tepuk tangan dulu teman-teman. prestasi mahasiswa Muhammadiyah Aisyah. Dan itu kita bertanding itu tidak cuma satu negara Kak. Jadi berbagai itu negara ya Kak ya? dari Yaman, dari Jepang, dari Korea, dari Myanmar, Thailand, banyak sekali yang harus kita lawan atau harus kita tandingin di situ itu. Dan kemarin saya juga mendapatkan juara 1 sih yang di best speaker dan juga best essay seperti itu. Banyak sekali Kak prestasi-prestasi sebenarnya, cuman prestasi tersebut harus diimbangi juga dengan akademik yang bagus tentunya. Jadi kayak kemarin juga mengikuti penelitian dosen dan lain sebagainya. Ikut nih penelitian dosen juga Kak? Iya dong. Wow, keren banget. Kakaknya aktif banget nih berarti ya? Betul, jadi kita harus ikut juga ya teman-teman untuk penelitian dosen, terus penelitian-penelitian lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, terus dan lain sebagainya. Karena itu juga menambah wawasan kita nantinya itu kita bisa ngapain sih di dalam itu, apa saja nilai yang kita dapat, apa saja pengalaman yang harus kita
dapat dan juga apa saja pengalaman yang mungkin bisa membuat kita berpikir lebih jauh dan tidak tertinggal pada Berarti perkembangan nggak stuck zaman. di situ aja ya Iya, Kak. betul, Kak. Makanya teman-teman ini pentingnya kita tuh kuliah tuh jangan cuma kuliah pulang ya. Kita tuh Betul. harus ikut-ikut kegiatan maupun berorganisasi, mengikuti lomba atau partisipasi lainnya. Jadi buat Betul. teman-teman itu kalau kuliah pulang tuh kira-kira bosen nggak sih cuma masuk kuliah pulang lagi masuk kuliah pulang Pulang lagi lagi ya gitu. nggak ada kesan-pesannya di di kampus nih. Mungkin bisa mengarah nih Kak. Kakaknya dulu tuh ambil beasiswa, kalau boleh tahu beasiswa apa nih Kak? Oke, jadi teman-teman, Mbak Eriska juga, saya itu awal-awal itu mengejar beasiswa yang namanya beasiswa KIP kuliah gitu. Jadi karena saya berlatar belakang ekonomi yang hanya cukup untuk sesaat saja, ya bukan ya cukup tapi tidak terlalu cukup untuk nantinya itu seperti apa gitu. Dan saya mencoba daftar di beberapa kampus tentunya, dan alhamdulillahnya ketolak, Kak. Oh, ketolak merah berarti ya kayak Merah berarti, merah. betul. Birunya di mana Kak? UAD. UAD. Hijau sih, Kak. Oh hijau, ya, disalahin ya. Warnanya hijau ya Oh, hijau. teman-teman. Jadi aku kemarin itu daftar di UAD, itu tuh udah gelombang-gelombang akhir, dan untungnya itu saya sempat pesimis, Kak. Kenapa nih pesimis? Kenapa nih Kak? Karena tuh KIP kuliah tuh banyak banget saingannya. Wow. Tahu nggak berapa? Berapa nih Kak? 2.400. 2.400. Iya. Kakaknya lolos dari 2.400. Iya, dan cuma diterima 100 orang. 100 orang. Iya. Bayangin nih teman-teman, 2.000 orang. Nih kakaknya udah termasuk kategori ke 100 orang yang diterima beasiswa di UAD. Dan kita seleksinya pun juga nggak asal-asalan ya Kak, karena kita seleksinya itu ada ya kurang lebih 4-5 hari lah. 4-5 hari. Mungkin boleh diceritain nih Kak tahapannya 4-5 hari itu gimana? Jadi untuk tahapan yang pertama itu ada validasi berkas, di mana itu nanti kita dilihat nilai raportnya itu tinggi atau tidak. Berarti terus rata-rata rapotnya. Iya, rata-rata rapotnya juga dilihat, terus dihitung juga tuh nilai-nilainya. Karena tahap yang paling penting sih menurut aku Kak, kita lolos administrasi dulu. Lolos administrasi. Betul. Ketika kita udah lolos administrasi, berarti apa yang seharusnya nanti kita jadi ya udah serahkan aja kepada yang di atas gitu. Terus setelah itu ada juga yang namanya tes TPA sama TPS. Apa itu, tes pengetahuan akademik dan juga tes pengetahuan skolastik. Yang TPS itu biasanya digunain di UTBK gitu, SNBT gitu. Jadi berarti itu soalnya tuh basic ya kayak. Tapi nggak basic-basic banget. Oh, nggak basic. Tapi ya 11-12 lah ya. 11-12 lah ya. Setelah itu kita ada seleksi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kita ada berapa ya? Ada 2 soal, ada 3 atau 2 gitu lah. Beberapa subtes gitu. Terus yang terakhir ada seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini Kak yang lumayan berat sih menurutku. Berarti boleh di-spill nggak nih pertanyaannya Kak? Ya pertanyaannya ya dominan sih Kak. Ya tergantung teman-teman jawabnya juga. Karena kan setiap interviewer itu kan berbeda-beda apa yang ditanyakan gitu. Kalau aku dulu itu ya yang ditanyain, kenapa kamu memilih program studi ini gitu. Kenapa kok, apa harapanmu bisa diterima di sini ya, seperti itulah Kak. Tapi tidak semestinya tidak sama interviewer satu dengan interviewer lainnya gitu. Pasti akan ada berbeda yang ditanyakan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, Kak, maba PPKN 2020 udah berapa nih? Oh, mungkin besok kakaknya bakal tahu pas nanti akan P2K ya Kak ya. Pasti nanti ketemu temen-temennya tuh banyak banget. Banyak banget. Temennya tuh pasti banyak dari entah dari PPKN maupun prodi lain pun ya Pak. Iya, karena kita nanti kan juga disatukan ya Kak antara satu fakultas dan fakultas keguruan, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya fakultas keguruan itu ada 11 program studi. 11 program studi banyak banget teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa, kalau masuk PPKN nih, bisa ketemu saya dan juga Mbak Eriska dan juga teman-teman yang lain. Juga nanti bisa ketemu teman-teman lintas fakultas, lintas program studi, seperti itu. Mungkin boleh nih Kak pertanyaannya, kan pasti teman-teman bertanya-tanya nih, pasti kan untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tentunya kan tidak hanya untuk mendapatkan ya sudah kamu saya biayakan, pasti ada tuntutan-tuntutan lainnya nih. Betul, nah Kak. Tantangan terbesar dalam tuntutan itu nih apa nih Kak, boleh di-spill? Tantangan terbesar dalam beasiswa sih ya Kak, atau dalam mengolah waktunya atau bagaimana gitu Kak? Kita itu di UAD itu beasiswa itu ya pastinya ya Kak, semua beasiswa pasti ada tuntutannya. Pasti. Namun bagaimana kita menghadapinya gitu. Dulu awal-awal semester pasti aku pernah merasa gini amat gitu.
terus Banyak kok sekali. berat sekali Mm-mm. gitu, banyak sekali yang harus dikerjakan. Tetapi dari saya mengeluh itu bahwasanya saya sadar nih Kak, Mm-mm. ternyata nih setelah saya semester atas Mm-mm. itu kayak pengen lagi balik ke semester satu. Kenapa nih Kak? Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang nggak saya dapatkan di semester 4. Mm. Karena kita kalau sudah naik semester, itu pasti beda yang apa yang harus kita pikirkan gitu. Mm. Ketika kita masih di semester 1 2 itu masih banyak sekali kayak teman-teman kita masih sering kumpul dan lain sebagainya, masih belum terlalu sibuk Sibuk dengan ya. urusan kita gitu. Dan beasiswa KIP kuliah itulah yang menyatukan kami gitu Kak, dari semua program studi yang ada di UAD gitu, kita disatukan dalam satu ruangan. Terus di bagaimana kita menuntut untuk tuntutan-tuntutan yang telah diberikan, bagaimana kita meraihnya dan juga mencapai tuntutan-tuntutan tersebut gitu. Dan yang paling berat itu sebenarnya nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Semua kalau dijalanin gampang. Mm. Segitu. Jadi tergantung juga suasana untuk menghadapi semuanya ya Kak ya. Betul, tergantung apa yang kita pikirkan sih. Mm-mm. Oke, mungkin ini belum ada pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin saya mau tanya nih Kak. Menurut Kak Andri sendiri itu, apakah akses informasi beasiswa sudah mudah dijangkau oleh seluruh mahasiswa? Akses beasiswa di UAD tentunya Mm-mm. ya Kak, itu sudah sangat-sangat bisa dijangkau. Berarti seluruh mahasiswa yang mau Mm-mm. daftar di UAD maupun di PPKN UAD nih khususnya. Sudah bisa dijangkau di laman pmb_uad.ac.id. Itu banyak sekali teman-teman laman-laman beasiswa yang bisa teman-teman klik. Terus di Instagram juga Kak, Instagram pmb_uad itu juga banyak sekali informasi-informasi yang yang meng-share bahwasanya pembukaan rekrutmen beasiswa dan lain sebagainya. Ini kalau nggak salah sudah dibuka ini Kak, beasiswa calon guru pencerah. Oh iya, Iya, betul nih buat teman-teman ya mau lewat apa daftar jalur beasiswa, beasiswa. teman-teman bisa lewat apa nih Kak? Beasiswa? Beasiswa calon guru pencerah Iya. gitu. Udah ada Beasiswa juga calon guru lah gitu. Khususnya di Di PPKN PPKN UAD. UAD. Karena teman-teman ketahui bahwasanya kita itu di Indonesia tuh PPKN tuh wajib nggak sih Kak? Wajib ya. Wajib banget Karena kan kan ya. itu dasarnya negara ya Kak ya, dasarnya. Dan ternyata tuh Indonesia tuh kurang guru PPKN Kak. Betul teman-teman di pelosok-pelosok sana Kalimantan, Lampung dan lain sebagainya Iya. Kak ya. Dan bahkan di Jogja pun ada sekolah yang cuma guru PPKN itu cuma Cuma satu satu ya. teman-teman. Jadi seberapa penting sih guru PPKN? Penting banget teman-teman. Karena kalau nggak ada guru PPKN berarti susah ya, susah banget. Gimana? Dan PPKN tuh pasti akan ada sampai sampai kapanpun teman-teman. Betul. PPKN tuh pasti akan ada selama teman-teman berada di Indonesia gitu. Dan kurang guru PPKN berarti lulusan PPKN harus ditingkatkan Iya lagi sih betul, Kak. harus tingkatkan lagi. Tentunya ini untuk program studi PPK ini tentunya banyak sekali yang ingin mendaftar karena gimana ya Kak ya, kan ini termasuk program studi yang tidak banyak menghitung. Mungkin teman-teman dari teman-teman nggak suka menghitung, ini termasuk bisa untuk masuk ke sejarah ya Kak Iya, ya, sejarah Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. karena kita di PPKN juga nggak cuma belajar sejarah juga ya Iya Kak, betul. belajar hukum, bagaimana kita tidak mudah dibohongin oleh Betul. orang lain gitu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, ini mungkin lebih mengarah ke pendidikan inklusif ya Kak ya. Itu bagaimana atau apakah ada perbedaan kesempatan antara mahasiswa di daerah atau di perkotaan untuk memperoleh beasiswa Kak? Sebenarnya untuk perbedaan itu dalam segi meraih ya Kak, itu tuh sebenarnya ya ada. Ada itu dalam artian sarana dan prasarananya. Tetapi ketika kedua belah pihak tersebut maupun yang di kota dan maupun yang di desa, mereka mampu berusaha bersaing dengan sehat, pasti nggak ada yang tidak mungkin gitu. Tidak ada penghalang untuk meraih beasiswa. Semua berhak untuk mendapatkan beasiswa dan juga semua berhak untuk mengenyam pendidikan gitu Kak. Jadi misal yang A itu dari desa, dia pesimis, tapi dia berusaha. Ya, why not? Kenapa nggak bisa masuk beasiswa gitu? Pasti bisa. Pasti bisa ya, Ya, Kak. Tekad juga dari teman-teman ini mau gimana, mau iya kah, enggak kah gitu ya, Kak. Betul. Pasti namanya kota sama desa juga pasti ada perbedaannya, Kak. Cuman ketika semangatnya itu menjadi satu, maksudnya semangatnya untuk benar-benar saya mau itu ya kenapa tidak gitu. Iya, orang lain bisa pasti kita juga bisa. Gitu. Oke nih Kak, menurut Kak Andri sendiri, apa yang masih kurang dari sistem beasiswa di Indonesia agar pendidikan lebih inklusif?
Oke, apa yang paling kurang dari sistem Sistem, beasiswa? iya, di Indonesia. Sebenarnya untuk sistem beasiswa di Indonesia sendiri itu sudah cukup bagus sih Kak, Mm-mm. karena mereka juga sudah membiayain beribu-ribu bahkan berjuta-juta mahasiswa yang berada di Indonesia tentunya dan juga berada di luar negeri juga tentunya. Tetapi yang kurang itu menurut saya hmm, mungkin kalau sekarang belum ya, karena dari kementerian sendiri itu kalau beasiswa KIP kuliah ya Kak, Mm-mm. itu pasti yang ada bantuan biaya hidup juga dan juga ada bantuan UKT pastinya Pasti. itu. Jadi mungkin itu sudah cukup, tapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk keluasan rasio aspeknya yang penerimaan gitu. Jadi mungkin lebih luaskan lagi untuk penerimaan beasiswanya, terus kota-kotanya juga ditambah gitu. Sama untuk sistem rekrutmennya itu juga mungkin Di- diperketat gitu. Jadi nggak asal-asalan Iya, sembarang orang gitu. masuk ya Dan kak mungkin ya. bisa dicek juga karena di KIP itu pasti akan ada yang namanya desil. Desil 1 sampai desil 7 kalau nggak salah atau desil 5. Itu berarti semakin besar desilnya berarti semakin mampu orangnya seperti itu. Oke. Mungkin kan dari teman-teman nih pasti bertanya-tanya nih Kak, kira-kira kalau mau daftar lewat jalur beasiswa itu apakah memungkinkan atau kita bisa membagi waktu? Apakah nanti kan Mm-mm. ada tuntutannya tadi ya Kak ya, Mm-mm. pastinya nanti kita susah sekali untuk membagi waktu antara tuntutan dari beasiswa, antara kewajiban kita untuk kuliah. Itu cara Kak Andri untuk membagi waktunya mungkin boleh di-spill buat teman-teman yang ingin mendaftar melalui beasiswa? Oke, cara membagi waktu itu bener-bener ya Kak, saya rasakan di semester 1, semester 2. Itu bener-bener saya rasakan kayak ini gimana ya kok setelah ini kok harus ini, setelah ini harus ini gitu. Tetapi kalau kita tidak bisa membagi waktu, tentunya kita akan tertinggal, akan rancu sendiri dengan apa yang telah menjadi ketentuan atau kewajiban kita yang harus kita penuhi gitu Kak. Berarti keduanya harus balance ya Iya, Kak, keduanya harus balance gitu. harus Mungkin berjalan bersamaan. mungkin bisa juga dengan kayak misalkan di handphone tuh pasti ada yang namanya Google Calendar tuh. Pasti. Pasti itu. Terus nanti teman-teman juga bisa tuh kayak misal hari ini saya agendanya apa, dari jam berapa sampai jam Oh, berarti udah berapa gitu. tersusun terjadwal hari ini mau ngapain Terjadwal, aja. iya gitu. Jadi terus nanti terjadwal juga, terus enak juga ketika kita lupa tuh ada yang ngingetin gitu. Nanti ada notifikasi muncul gitu. Jadi itu yang membuat saya itu bisa melengkapi monef-monef saya sih Kak, dan juga menuntut akademik-akademik saya seperti Jadi itu. buat teman-teman yang tanya nih bingung gimana nanti bagi waktu nih, contohnya dari yang Kak Andri susun itu sudah terjadwal semuanya per hari, mau dari belajar, ngerjain tugas, Tugas, kewajiban ya, kuliahnya, mm-mm. terus tuntutan beasiswanya, Dan kegiatannya. yang lainnya, yang Mm-mm. terakhir main Kak, dan Main. itu wajib. Main tuh pasti ada waktu ya Kak. Mm-mm. Kakaknya aja nih daftar beasiswa, kakaknya bisa ngerjain tuntutan untuk beasiswanya, bisa Betul, kewajiban kuliahnya, bisa main juga ya Kak. betul sekali. Berarti Kak Anggri ini perlu menjadi contoh ya teman-teman buat kita semua, biar kita tuh kayak istilahnya nggak acak-acakan gitu ya, nggak Betul. bingung tersusun semuanya. Karena emang ini ya Kak, apa ya? Bukan penyakit sih, kayak kesusahannya dari Gen Z apalagi ya. Oh iya, Gen Biasanya Z Gen kan Z pengennya ya, instan ya, kayak pengennya apa-apa cepet instan. bisa disebut SKS ya, sistem Kebut kebut semalam, semalam. Ya betul. siapa nih yang Siapa suka SKS nih? nih, kerjain tugas sistem kebut semalam, tugasnya besok ngerjainnya nanti Nanti malam. malam, betul sekali Kak. Jadi harus balance antara satu sama Iya, lain. oke. Wih, dari teman-teman kalau mau nanya mengenai Kak Andri ini bagaimana atau gimana sih Kak PPKN UAD itu? Oke, boleh di-spill nih Kak. Mungkin dari teman-teman bingung nih, aduh aku bingung nih mau daftar PPKN UAD itu PPKN UAD ngapain aja ya? Ini boleh di-spill dari teman-teman nih. Oke, PPKN UAD ngapain aja gitu ya. Jadi Takutnya. teman-teman, PPKN UAD itu banyak sekali teman-teman kegiatan yang harus kita lalui, tapi kegiatannya itu tidak monoton gitu. Jadi pasti akan ada improve gitu. Oke, Mulai improve-nya apa nih? misal dari semester 1 itu nanti kita ada yang namanya itu kayak kita kunjungan ke museum, Iya. terus kita belajar di lapangan, terus kita ke sekolahan-sekolahan gitu, terus kita melakukan penelitian dan lain sebagainya. Itu juga merupakan ini ya Kak, kayak kita bisa menambah daya ingat kita, cara berpikir kita, terus kita juga bisa meningkatkan
relasi atau connecting Kak gitu. Jadi di PPKN UAD itu nggak cuma teori aja, tetapi kita belajar mengenai skill yang kita butuhkan untuk menghadapi para peserta didik untuk kita menjadi guru Oke. gitu. Skill-skillnya ya berupa kolaborasi, terus menciptakan media-media pembelajaran dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mungkin ini Kak, apa tips yang bisa Kak Andri berikan kepada mahasiswa atau teman-teman yang nonton ini yang ingin mencoba daftar beasiswa tetapi masih merasa minder gitu Mm-mm. Kak? Kayak nanti kan, aduh pasti nanti sayangnya pintar-pintar nih, aduh Mm-mm. sayangnya gini-gini. Mungkin bisa dikasih motivasi buat teman-temannya nih. Oke, motivasi buat teman-teman yang pengen Mm-mm. daftar beasiswa ya, just be yourself gitu ya teman-teman, Apa karena tuh Kak? jadilah diri sendiri Oke, gitu. Jadi jangan pernah minder dengan dirimu gitu, karena yakin sama diri sendiri ya ya, Kak ya? karena setiap manusia, setiap insan people itu pasti akan mempunyai rasa insecure. Mm-mm. Itu pasti. Mau entah presiden dan lain sebagainya, itu pasti akan ada yang namanya rasa insecure gitu. Tetapi bagaimana nantinya kita itu bisa menghadapi rasa malu kita, rasa insecure kita itu dengan motivasi-motivasi dan juga mimpi. Ingat, teman-teman bisa pengen melanjutkan kuliah itu pasti akan ada mimpi yang ingin dikejar gitu Kak. Ketika teman-teman mau keluar dari zona nyaman, pasti teman-teman akan merasa bahwasanya, oh saya itu nggak bisa kalau begini terus. Gitu. Saya itu harus bisa berkembang, saya itu harus bisa keluar dari zona A, B, C. Gitu. Jadi motivasinya ya just be yourself, jangan pernah menyerah, karena kegagalan itu sejatinya adalah awal dari suatu keberhasilan gitu Kak. Oke. Karena saya dulu itu juga pernah ditolak PTN 8 kali Kak. 8 kali Iya, Kak? 8 kali. Lewat jalur apa aja nih Kak bisa 8 Mm-mm. kali nih Kak? Oke, lewat jalur SNBP. SNBP 1, terus UTBK, UTBK, Mandiri. Mandiri. Mandirinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, aduh Itu keluar tolak biaya semua berapa ini teman-teman. Kak? Aduh, Nggak tahu ya Kak. aduh bisa dihitung sendiri ya Bisa teman-teman. dihitung sendiri. Cuman UAD bisa menerima saya apa adanya gitu. Tempatnya di PPKN PPKN UAD. UAD gitu. Jadi buat teman-teman nih kalau yang aduh takut gimana minder, kalian cukup yakin sama diri kita, diri sendiri aja, yakin sama kemampuan sendiri bahwa kita tuh bisa ya Kak ya. Betul sekali. Karena kalau kita menyerah di awal, nantinya ya nggak bisa berhasil dong Kak. Oke, mungkin ini belum ada pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin lanjut pertanyaan dari saya nih Kak. Menurut Kak Andri, apakah program beasiswa saat ini sudah benar-benar mendukung mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial? Sangat mendukung Kak. Sangat ya ini? Betul. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya KIP kuliah itu ada 2 benefit Kak. Apa nih? Yang pertama itu benefit uang kuliah, kita gratis uang kuliah, Oh ya? SPP pokok 100%. Dan yang kedua itu ada biaya hidup. Jadi kita itu menerima biaya hidup per 6 bulan sekali, per 1 semester sekali gitu Kak. Jadi walaupun latar belakang ekonominya kurang, tetapi kan sudah ada backup nih dari beasiswa gitu. Mungkin bisa nanti kalau teman-teman juga bisa pengennya, oh kayak masih belum cukup, nanti bisa disambi dengan hal-hal yang lain, mungkin bisa jadi SE, magang dan lain sebagainya. Gitu. Bisa juga kerja di UAD juga bisa ya Kak ya? Betul, jadi SE. Gitu. Mungkin saya juga pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana peran lingkungan kampus dan teman sebaya dalam mendukung beasiswa penerima beasiswa? Jadi untuk penerima beasiswa itu sangat didukung ya, kayak peran kampus, apalagi peran UAD itu sangat signifikan juga Kak, karena di UAD sendiri itu memperjuangkan hak-hak kami gitu. Ketika dari kementerian itu misal telat mungkin mengirim dan lain sebagainya, tapi dari UAD mampu backup semuanya gitu, iya karena di KIP sendiri Kak, perlu teman-teman ketahui bahwasanya pemerintahan itu tidak full 100% membiayai kita. Jadi nanti ada juga dana dari kampus Kak gitu. Jadi peran kampus itu sangat penting banget gitu. Karena kita itu nggak cuma dapat dari pemerintah saja, tapi dari kampus juga gitu. Karena untuk menutupi seperti itu. Oke. Yang terakhir nih Kak, apa harapan Kak Andri terhadap masa depan pendidikan yang inklusif di Indonesia melalui akses beasiswa? Harapannya untuk pendidikan kedepannya itu bisa mencerdaskan ya Kak, mencerdaskan anak bangsa, terus
beasiswa-beasiswa itu lebih diperbanyak lagi gitu melalui penerimaan beasiswa, mungkin beasiswa Garuda, beasiswa LPDP, beasiswa KIP kuliah, itu mungkin bisa disebarluaskan lagi untuk kuotanya dan juga bisa mungkin untuk targetnya ya Kak. Mungkin targetnya itu Nggak sembarang orang ya Kak nggak ya. sembarangan Benar-benar orang gitu. diseleksi gitu ya Kak. Betul. Karena mungkin sekarang kan banyak sekali ya Kak kasus-kasus seperti kayak Mm-mm. gitu. Namun seleksinya harus diperketat gitu untuk pendidikan yang mungkin adil, Mm-mm. terus Jadi menciptakan generasi-generasi yang benar-benar memang tidak mampu dalam segi ekonomi maupun sosial ya Kak ya. betul. Jadi mereka tidak mampu dalam aspek ekonomi, tapi mereka juga bisa melanjutkan ke perkuliahan gitu Kak. Karena sejatinya pendidikan itu bukan milik siapa yang mampu, tetapi milik siapa yang mau berusaha Betul gitu. sekali. Oke, mungkin dari teman-teman nih kalau mau nanya-nanya mengenai Kak Andri atau bagaimananya, boleh ditanyakan melalui kolom komentar ya teman-teman. Karena tadi pertanyaan saya sudah habis nih, kamu bingung mau Betul. nanya apa lagi nih dari teman-teman, boleh nih nanya-nanya sebelum Kak Andri maupun melalui PPKN maupun yang ada di UAD atau Kak Andri perkuliahannya selama kan Kak Andri ngekos ya. Iya Nah, betul. mungkin perjalanan Kak Andri dari kosnya ke kampus itu Kosnya bagaimana atau berapa? ada kehambatan atau bagaimana mungkin teman-teman boleh nanya atau ada pertanyaan yang mengenai PPKN UAD entah dosennya atau cuttingnya gitu. Apakah asik nggak sih Kak sebenarnya dosen PPKN UAD itu? Dosen PPKN UAD itu sangat asik ya Kak. Asik ya? Betul, karena mereka itu nggak hanya teoritis, tetapi menciptakan suasana kelas itu yang sangat nyaman, terus ramah, terus kita juga kan sering ketawa-ketawa Iya gitu betul. kan Jadi dalam di perkuliahan PPKN gitu. UAD ini nggak tegang ya, kamu Nggak tegang slow sekali, banget slow. teman-teman. Betul, dan banyak sekali proyek-proyek bersama dosen, dan dosen kita bisa lebih mengenal dosen itu seperti Iya. apa gitu. Jadi teman-teman tuh kalau kiranya di PPKN UAD sejarah, aduh pasti dosennya gini-gini, Iya, bahas hukum gini-gini. Enggak ya teman-teman, justru malah malah happy, happy, enjoy, enjoy. kayak keluarga sendiri ya Kak ya? Betul, kayak keluarga sendiri gitu. Tuh. Karena dosen-dosennya juga banyak ya, nggak cuman satu dua tiga teman-teman. Dan pasti kita juga sudah kenal dan mereka juga cukup asik dan juga sangat humble ketika menghadapi kita sebagai mahasiswa yang baru masuk juga tentunya gitu ya. Pasti Iya. akan ada bandelnya, ada rewelnya, ada tidak taunya, tapi mereka sabar Ya, teman-teman. beliau sangat merangkul sekali ya Kak ya. Betul. Istilahnya bisa dianggap orang tua kedua kita ya Kak ya. Orang tua kedua kita setelah bapak ibu kita, teman-teman. Bentar. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ayo silahkan. Jadi 12 Jadi 12 pas pembukaan sampai pertanyaan keberapa gitu. Teman-teman silakan di tap-tap layarnya ya teman-teman. Jangan lupa bertanya. Ya nggak usah takut apa. teman-teman, kita tuh apa ya, kita tuh teman-teman, kita keluarga. Jadi buat teman-teman, buat maba PPKN UAD di 2026 nggak usah takut sama kakak tingkatnya tuh semua baik. Mau nanya apapun perihal mata kuliah atau besok kalau mata kuliah ini gimana ya, besok kalau ini gimana ya Kak, kalau KRS-an gimana ya Kak ya, boleh banget tanya-tanya teman-teman. Jadi cutting tuh juga nggak yang mencekam atau yang serem orang kata-kata bilang ih cuttingnya judes atau gimana, enggak ya Kak ya. PP khusus banget nih untuk PPKN UAD, bener-bener nggak ada cutting judes ya teman-teman. Nggak ada teman-teman. Jadi kita tuh semua itu sama ya teman-teman. Karena kita datang di sini ya untuk mencari ilmu, bukan mencari musuh gitu. Jadi kita semua tuh keluarga. Gitu. Pak. Mungkin saya pengen tanya nih ke Mbak Eriska. Boleh. Tadi kan Mbak Eriska udah tanya ya teman-teman. Mungkin giliran saya sedikit yang mau bertanya. Mbak Eriska di sini kenapa kok memilih PPKN UAD? Sebenarnya saya nggak bisa dibilang saya nggak terlalu milih PPKN UAD. Karena ini teman-teman cerita ya, pertama kali saya milih itu bukan di PPKN UAD, tapi saya pertama kali milih itu di pendidikan lain. Tapi itu keterima awalnya, tapi saya bimbang gitu kan, saya kocek lagi untuk jurusan ini ternyata hanya
untuk di bagian ini saja. Hmm, Terus saya konsep-konsep lagi buat di PPKN gitu. Ternyata nggak cuma jadi guru PPKN aja, kita bisa betul. nanti kalau mau lanjut S2 pun bisa nanti kita di bagian hukum. Hmm, Terus nanti kita juga bisa seperti kemarin yang bersama alumni, karena ada mata kuliah hukum administrasi, bisa hmm, kerja di kementerian apa ya kemarin? Lupa Kak. hmm. Pokoknya di kementerian gitu ya teman-teman. Terus ada juga yang lulusan PPKN WD itu menjadi staf di kecamatan teman-teman. Ada Jadi yang juga jadi lulusan DPR juga nggak sih, Kak? oh iya, iya ada yang DPR juga di Hmm, Kalimantan ya asalnya kakaknya tuh. hmm, Ya jadi teman-teman apa ya lulusan PPKN itu sangat luas banget, nggak cuma jadi betul. guru aja teman-teman. Jadi bisa dibilang apa ya? Kayak kemana aja tuh masuk karena ada beberapa mata kuliah yang mendukung ya kak ya. Mm-mm. Mulai dari kita belajar hukum, teman-teman, belajar sejarah, terus Mm-mm. belajar etika komunikasi, bagaimana cara kita Betul, berkomunikasi, berkomunikasi. beretika yang baik dan Mm-mm. benar. Belajar juga tentang logika, logika berpikir, logika bertindak gitu Mm-mm. ya, Jadi teman-teman. kalau pas mata kuliah logika tuh juga kita mikir ya kayak mana kita nanti yang bakal, misal ada dua pilihan ya kak, kita pasti akan mengolah dan berpikir secara kritis mana yang baik Betul, dan benar buat kedepannya ya kak ya. betul gitu. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk masuk ke PPKN UAD Iya, gitu karena karena benar-benar apa ya kak bisa dibilang sangat mendidik banget karena makanya ya Pancasila itu menjadi dasar negara Indonesia Indonesia. karena mata kuliah Pancasila itu mata pelajaran Pancasila itu pasti ada ya teman-teman dari mungkin kelas Wajib banget ya 1 kak. SD ya Kak Iya, nggak ada sampai nih kak. sampai Sampai kuliah pun juga ada ada di manajemen mau di mau fakultas mana kedokteran dan kedokteran lain tuh pasti ada sebagainya pasti PPKN. ada. Nggak mungkin nggak ada ya Mm-mm. kak ya. Ada Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan gitu. Iya. Berarti seberapa penting? Penting banget teman-teman karena kita juga belajar tentang dasar negara, terus Mm-mm. kita cara bernegara itu bagaimana, cara Betul. berekspresi komunikasi itu bagaimana, Mm-mm. cara menyampaikan pendapat seperti apa gitu ya. Jadi benar-benar di PPKN itu benar-benar apa ya? Kritis, logis, terdidik. Betul sekali Kak. Jadi bisa dibilang kita tuh mahasiswa PPKN itu pasti memilih atau eh, memilih sebuah keputusan yang baik dan benar buat kedepannya. Jadi nggak asal pilih, benar-benar dipikir dengan matang, logis dan kritis. Kritis gitu. Karena di era perkembangan AI ya Kak, Iya, kalau kita nggak bisa berpikir kritis pasti akan ketinggalan lengah oleh juga ya AI kak. gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan mengenai beasiswa, Iya, ini cara mumpung daftarnya bersama Kak seperti Andri loh apa ini. gitu. Cara daftarnya seperti apa, Hmm, terus syarat-syaratnya syarat-syaratnya apa? apa gitu. Kira-kira yang perlu disiapin, dokumen-dokumen penting yang perlu dibawa apa? Mm-mm, Atau temen-temen nih kalau bingung daftar melalui apa? Online, mungkin kalau mm-mm, teman-teman rumahnya di Jogja atau udah ada nih plan bener-bener mau kuliah di UAD atau sudah dapat kos, langsung aja datang ke kampus 4 di utara Ring Road utara utaranya Ring Road Selatan Selatan. di lantai 2 gedung utama. Di situ bener-bener teman-teman tinggal bawa berkas-berkasnya atau dokumennya aja, Mm, terus ya udah tinggal nanti diserahin aja kak saya mau daftar, nanti tulis ada tulisannya mau daftar prodi apa pertama satu dua gitu, kalian tinggal serahin aja dokumennya, udah nanti tinggal tunggu, mungkin tunggu 5 menit udah tahu kalian lolos mau di mana ya kak betul. ya. Oke, ini ada pertanyaan. Halo kak, beasiswa di UAD apa aja ya kak? Oke, beasiswa di UAD itu banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama itu mulai dari beasiswa prestasi. Oke, prestasi Prestasi. satu. Yang kedua ada beasiswa Pemuda Muhammadiyah atau Pemuda Muhammadiyah. BPPM. IMM ya Bu? BPM. Oh BPM. Ya, BPM mungkin nanti kalau BPM itu gratis sampai Gratis. lulus. Sampai lulus. Gitu. Loh kakak Terus nggak sampai lulus ini? Sampai lulus kan? iya sampai lulus gitu. Kalau BPM itu ada BPM SSO, terus kader Muhammadiyah gitu. Terus yang ketiga itu juga ada beasiswa tadi Jalan Guru Pencerah gitu. Terus yang keempat ada juga beasiswa akademik. Banyak banget ya kak ya. Terus yang kelima ada beasiswa KIP kuliah also. Terus ada juga beasiswa ini eh beasiswa akademik tadi sudah ya Kak? Sudah. Sudah berarti ya mungkin itu sih Kak. Itu ya. Berarti teman-teman buat teman-teman yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik. Gitu. Oh sama satunya kak yang temen yang ini Muhammadiyah yang kader, beasiswa kader ya kak ya. Kader Muhammadiyah tadi BBM. Jadi masuknya itu ke BBM teman-teman. Jadi BBM itu ada 3. Jadi jalur masuknya itu ada 3. Terus KIP kuliah, prestasi akademik, guru pencerah, terus sama yang terakhir itu beasiswa
SSO kalau nggak salah, SSO. Sains Seni Olahraga Oh, gitu. oke. Jadi banyak sekali ternyata beasiswa-beasiswa di UAD itu, nggak Jadi cuman teman-teman kalau punya prestasi non akademik maupun iya akademik betul. itu sangat membantu ya Kak ya. Betul. Beasiswa akademik itu juga banyak banget Kak yang daftar Banyak. gitu. Dan yang lolos juga lumayan banyak gitu. Dan Saingannya juga pasti banyak. banyak. Tapi kalau teman-teman mau berusaha, teman-teman mampu, kayak nggak pesimis, itu pasti akan ada jalannya Pasti. gitu. Jadi kuncinya apa Kak? Dari diri sendiri. Betul. Gitu. Mungkin nih kakaknya pengen tanya apa lagi nih? Apa ya kira-kira Kak? Oh ini Kak, kan di semester 4 nih Kak, ada hukum administrasi. Yang dimana hukum administrasi kan ini mengelola atau hukum dalam keuangan negara ya Kak ya. Nah, kira-kira yang tanggapan Kakak atas pejabat atau pemerintah yang korupsi tapi ketahuan tapi tidak diproses itu gimana ya Mas? Hukumnya itu gimana ya Kak ya prosesnya? Oke, jadi kalau seperti itu tuh sebenarnya mungkin bisa ditindaklanjuti ya Kak. Namun kan kita kan sebagai kelas bawah sih ya Kak. Kita bukan pejabat ya. Iya. Itu pasti asumsi. OTW nih Kak. Asumsi ya seperti itu ya Kak. Cuman kalau menanggapi hal tersebut itu pasti kecewa. Satu itu pasti kecewa. Yang kedua itu ya no viral no justice. Pernah dengar nggak Kak? Aduh, apa nih Kak? Tidak viral tidak ada keadilan. Oh iya betul. Betul. Jadi mungkin kalau kita melihat sekecil apapun kayak gitu mungkin diviralkan sih Kak. Ketika konteksnya itu merugikan orang lain gitu. Mungkin itu bisa diviralkan juga biar netizen yang menilai gitu. Iya, karena kebanyakan orang juga menyalahgunakan jabatan ya Kak ya. Betul. Jadi semena-mena aja. Karena kalau jabatan disalahgunakan pasti ini ya Kak. Dampaknya iya, akan kerasa banget ke belakangnya itu seperti apa. Iya. Terus nanti ke depannya itu juga seperti berpengaruh apa. buat orang lain juga ya Kak ya. Betul, karena banyak sekali ya Kak kasus-kasus kayak gitu seperti itu. Kalau hukum administrasi negara sendiri itu juga banyak sekali mengkaji tentang bagaimana hubungan antara misal guru dengan siswa, terus pemerintahan daerah dengan guru-guru yang honorer mungkin cuma digaji 300, 400, 900 ribu gitu ya Kak. Itu sangat perlu dipertanyakan lagi gitu mengenai hukum administrasi negara gitu. Yang masih bilang tanda kutip ya Kak ya. Betul. Karena kalau tidak segera diselidiki, teman-teman pasti nanti akan mengekor ke belakangnya, ke depan dua-duanya. Iya. Oke teman-teman bisa nih tanya-tanya, mau tanya apa aja ke Andri boleh. Mumpung Kak hari ini tuh Civical bersama Kak Andri ya Kak ya, khususnya beasiswa untuk kakak menuju pendidikan yang inklusif. Gitu. Karena pendidikan itu tadi tidak mengenal siapa yang kaya tetapi siapa yang berusaha gitu. Udah. Ini video itu. Kenapa nggak live di IG aja ya? Cukup sih. Oke. Mungkin karena Kak Andri juga cukup dan teman-teman nggak ada yang bertanya, mungkin teman-teman juga udah cukup nih tanya-tanya. Mungkin nanti juga bisa melalui DM admin ya kayak melalui pendaftaran di PMBUAD ya teman-teman, atau bisa kalau mau tanya-tanya tentang PPKN UAD bisa melalui kalau live streaming seperti ini atau maupun bertanya di DM PPKN UAD. Oke teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah dalam berkata maupun bertingkah bersama Kak Andri, saya mohon maaf. Saya melalui host pamit undur diri. Sekian dari Civical berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tadi tuh banyak tadi yang nonton pas tengah sampai awal 12, 16 terus turun. Kenapa nggak live di IG aja ya? Enggak sih sebenarnya tuh. Nggak tahu. Soalnya nggak pakai itu, ya kan? Tadi aku ngomong agak keras gitu. Coba ya, aku lihat coba. Gila badanku cuy. 43. Tertinggal saja kita. Takutnya tuh nggak denger deh.
Mm-mm. Jadi nggak pada nanya dari hari ini. Bener nggak ya? Itu udah tutup asap bro. Belum toh?